Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurpika Tukiastuti, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Halo Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, apa kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, tujuan pembelajaran pada diseminasi eksplorasi konsep budaya positif yang pertama adalah tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan juga keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan tujuan kelima adalah restitusi serta 5 posisi kontrol. Dan juga tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan yang keenam atau yang terakhir adalah restitusi serta penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, mari kita saksikan diseminasi positif saya di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Ibu Kriswanti MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah atau para Wakil Kepala Sekolah yang hari ini berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak PP saya juga Bapak Budi Santoso. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan guru yang hari ini berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif dengan tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya syafaatnya sampai kepada kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, rekan guru hebat semuanya, sebelum kita memulai aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti mohon kiranya Bu Sri bisa memberikan pendahuluan sebelum saya akan melanjutkan pemaparan diseminasi positif serta dilanjutkan dengan doa dan juga penutup. Mungkin supaya menghemat waktu ya Bapak Ibu ya, saya langsung saja monggo Bu Sri, saya persilakan untuk Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Kelapa Nunggal, yang terhormat Bapak Ibu guru yang hari ini mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Nurpika Tukiastuti, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Nurpika nanti bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Semoga saja kedepannya juga kita bisa memberikan budaya positif baik di kelas-kelas yang kita ajar maupun di sekolah secara keseluruhan. Jadi kita ikuti apa yang disampaikan sama Bu Nurpika tentang budaya positif ini, cara-caranya seperti apa, hal positif juga di sekolah kita. Dan mungkin Bapak Ibu di sini juga tidak semuanya bisa hadir mengikuti diseminasi ini. Harapan saya juga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendiseminasikan ulang kembali ke rekan-rekan yang lain agar semuanya juga bisa menerapkan budaya positif. Jadi kita tidak hanya
siswanya yang memiliki budaya positif, tapi kita sebagai Bapak Ibu guru juga memiliki menjalani proses pembelajaran pendidikan calon guru penggerak, semoga sampai selesai dan sukses sampai mendapatkan sertifikat calon guru penggerak. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu, saya tadi hari ini adalah yang pertama yang akan saya paparkan diantaranya adalah disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan dalam universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol, serta yang keenam itu restitusi serta segitiga restitusi. Adapun nanti penyampaian di sini tidak saya paparkan secara mendetail Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu juga gitu. Nah, tapi nanti insya Allah intinya kita bisa ambil semua pelajaran dari apa yang saya jelaskan pada hari ini. Serta sisi kendali, misalnya nih saya mempunyai atau menggenggam sesuatu di sini, yang mana sesuatu di sini itu misalnya uangnya Bapak Ibu, uangnya Bu Astuti gitu misalnya. Saya taruh di sini, saya umpetin di sini. Ternyata uangnya Bu Astuti itu mau digunakan sama Bu Astuti. Jadi saya yang memegang kontrol di sini itu saya. Tapi nanti kira-kira Bu Astuti itu bisa nggak ya mengendalikan genggaman saya di sini gitu? Dengan caranya sendiri, bagaimana supaya saya bisa melepaskan genggaman saya, supaya uangnya bisa diambil kembali gitu. Tapi intinya dari kegiatan pemantik ini ataupun membuka dan menutup keperluan tangan ini, itu di dalamnya ada kebutuhan dasar manusia yang nantinya bisa adanya posisi kontrol dan kendali itu karena kita semua itu punya kebutuhan dasar. Jadi mengapa kita mempertahankan ini atau kita harus mengambil ini tuh kenapa? Jadi itu alasan dasarnya. Nah, ini menurut psikiater dan juga pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Di antaranya ini. Banyak sekali ya, ini saya jelaskan secara singkat. Memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita memaksakan sesuatu ke murid, tapi kalau muridnya memang nggak mau melakukannya, ya otomatis itu sia-sia juga gitu. Semuanya akan kembali ke siswa sendiri gitu. Misalnya saya meminta siswa untuk mengambilkan pulpen saya ke ruang guru gitu, tapi memang siswanya nggak mau Bu, saya mau belajar, ini mau ulangan gitu misalnya. Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Di antaranya ini. Banyak sekali ya, ini saya jelaskan secara singkat. Memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita memaksakan sesuatu ke murid, tapi kalau muridnya memang nggak mau melakukannya, ya otomatis itu sia-sia juga gitu. Semuanya akan kembali ke siswa sendiri gitu. Misalnya saya meminta siswa untuk mengambilkan pulpen saya ke ruang guru gitu, tapi memang siswanya nggak mau Bu, saya mau belajar, ini mau ulangan gitu misalnya. Ya berarti kendali itu ada di siswa gitu. Jadi siswanya yang nggak akan mau ketika saya suruh untuk mengambilkan pensil atau pena saya di ruang guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha ataupun mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan efektif dan juga bermanfaat. Semua penguatan yang kita berikan kepada siswa
itu biasanya seharusnya bermanfaat dan efektif untuk siswa gitu. Yang namanya penguatan. Kalau misalnya kita berbicaranya yang dalam tanda kutip negatif, pasti siswa nggak akan terkuatkan gitu untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya siswa tergantung mengkritiknya. Nah, tergantung mengkritiknya itu kritikannya positif atau ke negatif. Kalau positif tentunya akan menguatkan siswa gitu. Tapi kalau misalnya memang siswanya ini cenderung dari segi akademiknya kurang gitu, tetapi biasanya perilakunya itu bagus. Kan ada ya Bapak Ibu ya, siswa dengan kategori demikian secara akademik kurang, tapi orangnya itu sangat rajin gitu. PR selalu dikerjakan meskipun ya nggak tahu PR-nya benar apa salah gitu, ya kan? Kalau misalnya diminta untuk maju ke depan kelas ya maju, minta tolong ngambil sesuatu dia juga berangkat gitu, meskipun dari segi akademiknya dia kurang. Nah, bagi siswa yang seperti ini tentunya kita ya kita bisa menguatkan karakternya untuk bisa lebih baik lagi meskipun dari segi akademik itu kurang gitu. Oh ternyata di sisi lain kamu itu bagus loh di sisi akademik meskipun banyak adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi memang sih mungkin dari kita sendiri juga banyak melakukan itu, sering memaksa atau melakukan pemaksaan kepada siswa dalam tanda kutip ini pemaksaan yang bukan yang negatif ya, masih dalam koridor sekolah itu berarti contohnya gini, memang siswanya nggak mau nih kalau kita suruh misalnya untuk mengambil sesuatu, tapi kita memaksakan diri untuk siswa tersebut dapat mengambil sesuatu yang kita inginkan gitu, itu namanya ini tadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada beberapa dalam stimulus respon maupun kontrol. Ini akan beda ya Bapak Ibu antara stimulus respon dan juga kontrol. Kalau di respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata kalau di kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang akan melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memang saling terbalik lah antara respon dan juga teori kontrol. Yang kedua, definisi disiplin positif. Ini yang akan kita laksanakan di sekolah atau mungkin Bapak Ibu juga mungkin tidak sadar sudah melakukan atau sering melakukan hal-hal yang mana ini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi memang itu timbul hal yang positif itu timbul dari dalam diri anak. Jadi guru tanpa diminta guru untuk melakukan sesuatu atau ada paksaan atau dorongan dari Bapak Ibu guru, anak tersebut sudah melakukan hal yang positif gitu. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid yang mana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya disiplin positif itu lebih ke penanaman nilai pada diri anak-anak supaya mereka itu ada kesadaran diri melakukan hal-hal yang baik-baik di sekolah gitu. Mungkin gak hanya di sekolah, di rumah pun juga mereka akan melakukan hal yang sama. Nah ini adalah disiplin positif dalam teori Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi intinya dari Ki Hajar Dewantara pun juga menyamakan persepsi bahwa memang dimanapun kita berada itu kedisiplinan, terutama disiplin positif itu harus diterapkan. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang nomor 3. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan ini merupakan fondasi kita berperilaku Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu hal-hal baik yang memang biasa sering kita lakukan atau siswa lakukan di sekolah gitu. Misalnya
dalam hal sopan santun gitu di sekolah, sopan santun. Perilaku sopan santun itu siswa dapat menerapkannya, contohnya dengan apa? Oh, kalau misalnya mau ke kamar mandi izin dulu gitu. Terus kalau misalnya lewat ada bapak ibu guru menyapa atau cium tangan seperti itu. Next, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa manusia itu mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kalau misalnya siswa melakukan sesuatu bisa jadi karena didorong oleh keinginan menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada siswa yang memang senang dikasih penghargaan atau reward dari gurunya, dikasih cap, bintang, dikasih smile dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini ya dari yang ketiga ini yang lebih positif, yang lebih bagus adalah yang ketiga, untuk menjadi diri mereka sendiri gitu, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah umpan balik yang sudah saya share ya Bapak Ibu ya di Jamboard, yang bisa mohon dibuka. Saya tunggu untuk responnya. Silahkan Bapak Ibu yang bisa buka untuk umpan baliknya. Misalnya sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Misalnya karena supaya tidak ditegur sama Bu Swanti gitu misalnya, kan bisa. Supaya dapat penghargaan biar di misalnya. Ada nggak Bapak Ibu di situ? Ya, Cuma lihat doang. Nggak bisa mana Nggak ini. bisa. Bisa ya. Bisa nanti. Itu coba lagi. Masuk minta lawan. Jamboard. Apa? Spellnya gimana Pak? JAMBOARD. Guru bahasa Inggrisnya. Itunya apa ya? Dia boleh sih. Tulis note ya. Kita yakin. Apa sih itu IFA kurang menguasai pelajaran. Soalnya kan dibaca dulu dulu ya. Tapi kan Mas Hendra itu nggak berani. Soalnya Ipa kan pakai Bu Haji. Kayak mengarahkan ke siswa supaya bisa melakukan atau memecahkan permasalahannya sendiri gitu, tapi yang ke arah yang lebih positif. Jadi tanpa harus kita dorong-dorong, harus kita paksa seperti itu restitusi. Nah, untuk langkah serta teori kontrolnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemukan siswa atau siswi yang bermasalah di kelas kita, kan seringkali juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di modul ini tuh saya benar-benar kayak merasa kayak tersadar gitu, bahwa selama ini yang kita lakukan, meskipun kita anggapan kita itu baik buat anak-anak, tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi iya betul. Jadi berawal dari ini segitiga restitusi itu seharusnya begitu ya. Tapi kemarin yang sering saya lakukan kan, meskipun saya menganggapnya itu udah benar banget, ternyata salah gitu menurut teori ini. Jadi menstabilkan identitas itu kita harus betul-betul menanyakan ke siswa. Kayak misalnya harusnya ya kalau misalnya ada Bapak Ibu guru menjelaskan, itu harus mendengarkan, tidak boleh saling ngobrol sama temannya. Terus juga harus bisa memahami setiap Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, ketika kita nggak paham bertanya gitu. Nah terus pokoknya intinya kita menstabilkan identitas itu kita menggali jati diri siswa tersebut gitu, supaya siswa tersebut paham bahwa oh iya, aku itu di sekolah itu sebagai siswa harus belajar dan tidak ada hal lain yang harus dilakukan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, nggak ada. Jadi semuanya konteksnya harus positif sebagai siswa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah.
ketika siswa seringkali melakukan tindakan salah terhadap kita gitu, meskipun itu tindakannya kita rasa hal yang ringan gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya mau ke toilet karena buru-buru mungkin langsung nyelonong aja tidak permisi gitu, itu juga siswa berarti melakukan kesalahan. Berarti kita harus memvalidasi tindakan dulu. Kenapa kamu tadi sampai nyelonong tidak permisi? Jangan langsung nggak sopan ya kamu ya. Gitu. Ternyata salah ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita marah-marah, misalnya marah-marah di kelas atau apa ya sudah melabeli siswa tertentu gitu, itu juga sesuatu yang sangat salah. Mungkin Pak Jabar sangat paham itu, karena luar biasa, sudah di luar kepala. Ayo. Ada gitu. Itu segitiga restitusi nggak boleh itu. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah siswa diharapkan bisa menyadari kesalahan yang telah dia perbuat sampai dengan siswa tersebut minta maaf, mengaku sudah salah, tidak akan mengulangi lagi. Tapi tidak dibujuk oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi benar-benar siswa sendiri yang ada inisiatif. Oh ya Bapak Ibu guru, saya tadi mengaku salah, saya nggak sopan, atau saya kemarin bohong kalau saya nggak masuk, ternyata kemarin itu bukan sakit, tapi saya memang malas saja ke sekolah gitu. Jadi itu harus siswa sendiri yang mengungkapkan, bukan didorong dari Bapak Ibu guru. Ayo ngaku nggak? Itu yang jadi memang langkah-langkahnya seperti ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan, sampai dengan menanyakan keyakinan apakah siswa tersebut betul-betul mengilhami dari kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan sebagainya. Nah, untuk segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Nah, ini ada bagian menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menanyai dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya anak juga tidak takut terhadap kita. Jadi kita lebih memberikan ketenangan kepada siswa. Meskipun kadang-kala ya kenyataannya nggak seperti itu gitu. Tapi maunya segitu restitusi itu dalam aplikasinya harus seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua tadi validasi tindakan yang salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya karena itu tadi melakukan kesalahan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dari kejadian ini misalnya. Apakah kamu nanti tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Bapak Ibu guru bangga kamu bisa melakukan hal ini, mengakui kesalahanmu gitu. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Oke, mungkin sampai di sini paparan saya dalam kegiatan diseminasi positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Saya dan rekan-rekan guru berdiskusi dan juga meminta umpan balik. Umpan balik tersebut saya sajikan dalam Google Jamboard, yang mana para audiens Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada saat itu memberikan tanggapan ataupun umpan balik melalui media tersebut. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, ini adalah contoh dari umpan balik melalui media Google Jamboard yang mana sudah dilakukan oleh para Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Umpan balik sangat saya butuhkan ketika penerapan diseminasi budaya positif, karena melalui umpan balik ini saya mengetahui sejauh mana audiens saya, Bapak Ibu guru, memahami tiap materi yang saya sajikan dalam diseminasi tersebut.
Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, selain saya melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, saya juga melaksanakan penerapan pemahaman keyakinan kelas dan juga nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik. Saya akan memberikan contoh penggalan video yang telah saya lakukan dalam saya menerapkan pemahaman keyakinan kelas serta nilai-nilai kebajikan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin kalian selama ini juga sudah membuat ya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan wali kelas atau dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di sini. Sudah? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini konteksnya lebih sesuatu yang harus kalian yakini dulu sebelum peraturan itu kalian terapkan di kelas. Misalnya nih, keyakinan kelas kalian bahwa kalau pagi masuk kelas tidak boleh itu kan positif ya. Kalau negatifnya gimana? Bangun Boleh datang terlambat ke kelas. Nah, kira-kira yang akan menjadi keyakinan kalian yang datang terlambat atau yang tidak terlambat? Tidak terlambat. Kenapa itu pentingnya ini? Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih terperinci, panjang lebar, dan itu pasti keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya kan kalau peraturan kelas lebih terperinci dan peraturan itu selalu ada hukuman atau ada punishment yang harus kalian terima kalau kalian melakukan pelanggaran. Betul nggak? Betul. Selanjutnya adalah pembentukan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ada beberapa indikator kenapa kalian harus menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak itu artinya simpel lah, gitu, tidak panjang lebar. Jadi kalian mudah untuk mengingatnya dan mudah menerapkannya di kelas. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya kayak tadi, dan tidak boleh datang terlambat di kelas. Artinya kalian memiliki jiwa disiplin gitu. Jadi harus tepat waktu, harus mulai bisa berdisiplin dengan diri sendiri. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Segala sesuatu pasti harus yang positif, tidak mungkin yang negatif. Apakah kalian mau membuat pernyataan tapi yang sifatnya negatif? Enggak ya. Jadi memang konteksnya harus yang positif, karena kalau sesuatu yang kita buat itu secara positif pasti hasilnya akan baik. Yang terakhir adalah keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diterapkan di sini. Kalau kalian sudah meyakini atau membuat suatu keyakinan kelas, berarti keyakinan bersama itu harus ditaati bersama. Oke, selanjutnya adalah ini saya berikan contoh keyakinan kelas 7. Misalnya tadi ya ada nilai ataupun keyakinan kelas itu ada nih hormat. Yang di dalamnya di sini adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti nanti nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini itu adalah hormat. Selanjutnya adalah bekerja. Kami memiliki atau meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, misalnya ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Berarti ini nilai kebajikannya adalah bekerja dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ya penerapan di kelas nantinya yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di kelas, di sekolah maupun di rumah. Paham ya? Oke, sekarang kita mau mulai ya. Kita akan membuat
supaya kita semua bisa membuat keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas ini. Saya akan membagikan sticky note ke beberapa siswa. Silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan sticky note-nya. Jangan khawatir, nanti semuanya dapat. Nanti semuanya dapat. Oke, semuanya dapat. Silakan dituliskan. Menurut kalian, jika ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Nilai kebajikan yang dituju apa menurut kalian? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai yang dituju apa? Apa tanggung jawab? Apa disiplin? Apa keamanan? Apa kesehatan? Apa saling menghormati? Apa integritas? Apa kejujuran? Apa gotong royong? Dan lain sebagainya. Coba tuliskan dulu. Silakan dituliskan. Terus yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Silahkan dilarang mengganggu orang lain. Saya bagikan juga biar semuanya kebagian. Tenang aja, semuanya akan kebagian. Tenang, semua akan kebagian. Semuanya akan kebagian. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Silakan dituliskan dulu. Kira-kira kalau ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang kalian tuju itu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Apakah disiplin? Apakah tanggung jawab? Apakah saling menghormati? Apakah kejujuran? Apakah integritas? Apakah gotong royong? Atau lain sebagainya? Oke ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lanjutkan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa nanti yang akan kalian tuju? Seperti biasa, apakah nilai kejujuran, apakah nilai gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Semua akan kebagian, tenang saja. Saya akan memberikan satu persatu. Oke, satu persatu ya. Silahkan dituliskan satu persatu. Silahkan dituliskan satu persatu. Ini adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo anak-anak, ini yang nomor 1 tentang kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju itu apa saja? Silahkan ditempelkan untuk sticky note-nya di sini ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Silakan ditempelkan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Silakan maju ditempelkan. Yang bagian dilarang mengganggu orang lain. Ayo, dilarang mengganggu orang lain. Sudah? Oke. Ya, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo silakan bisa ditempelkan ke depan. Silakan bisa ditempelkan ke depan. Nah, silakan tidak menurun. Nah, oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Silakan diisi nilai kebajikan apa yang akan di
Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba itu kenapa? Silakan ditulis dulu. Oke. Nilai kebajikan yang dituju itu kalau dilarang menggunakan narkoba itu kenapa? Kejujurankah? Kesehatankah? Keamanankah? Gotong royong? Atau kerjasama? Atau hal lain? Silakan dituliskan dulu. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba bisa ditempelkan. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa Lantus badan pada kuskus. Mulai dari peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Berikan jawaban. Kenapa tadi mengambil nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Kenapa saya memilih tanggung jawab? Karena kembalikan barang ke tempatnya adalah salah satu tanggung jawab yang harus kita terapkan. Karena setelah meminjam barangnya harus dikembalikan. Membantu menenangkan rasa tanggung jawab kepada orang kita. Oke, beri plus dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Dilarang mengganggu orang lain. Menurut saya, nilai kebijakan yang itu adalah saling menghormati. Karena jika kita mengganggu orang lain akan merasa tidak nyaman, yaitu sikap yang buruk. Tangan dulu. Selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Indri, silahkan. Kadang di sekolah yang pelajaran itu berarti kita harus ada di dalam kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena apa? Karena jika kita lewat 15 menit dari sebelum pembelajaran dimulai, kita akan termasuk yang terlambat dan bisa saja tertinggal. Oke, terima kasih. Beri plus dulu. Kita lanjutkan. Dilarang menggunakan narkoba. Tadi bagian ini siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Dilarang menggunakan narkoba. Menurut saya, nilai kebajikan yang itu adalah kesehatan. Karena agar kita tidak terkena penyakit. Oh, supaya tidak terkena apa? Penyakit. Beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Dalam pendidikan, hukuman merupakan tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan ataupun norma yang telah ditetapkan. Jadi, di sini tujuan utama dari hukuman merupakan suatu penegakan dari adanya peraturan sekolah yang telah dibuat. Contohnya dari hukuman, salah satunya adalah apabila siswa datang terlambat ke sekolah. Tentunya sebelum masuk ke kelas, siswa harus meminta izin dulu kepada guru BK ataupun guru piket. Setelah mendapatkan izin dari guru BK ataupun guru piket, nantinya siswa akan dapat masuk ke kelas dengan seizin oleh guru mata pelajaran. Bisa juga ketika masuk di kelas, guru mata pelajaran memberikan hukuman terhadap siswa tersebut agar dapat jera atau tidak mengulangi perbuatannya dengan cara memberikan tugas tambahan.
Seperti itu Bapak Ibu untuk penerapan hukuman dan contohnya di sekolah. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi merupakan hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan juga terkait langsung dengan tindakan siswa. Saya dapat memberikan contoh dalam penerapan konsekuensi, salah satunya adalah apabila siswa menjelang ulangan harian. Ketika menjelang ulangan harian, ternyata siswa tidak sempat untuk belajar atau kurang untuk belajarnya. Jadi ketika selesai melakukan ulangan, tentunya hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itulah salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh siswa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, untuk penerapan restitusi sendiri adalah apabila siswa telah melakukan kesalahan yang dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran, tentunya di sini dibutuhkan sekali peran seorang guru untuk dapat kembali membimbing peserta didiknya agar bisa menemukan kondisi di mana mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dibuat, sehingga mereka akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, pembahasan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah pembahasan tentang restitusi serta 5 posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, saya kembali akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru, yang mana semua guru itu teridentifikasi memiliki salah satu ke-5 posisi kontrol berikut ini. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, yang mana guru sebagai penghukum ini lebih identik memberikan rasa bersalah dan juga bisa memberikan trauma tersendiri bagi peserta didiknya. Dengan karakternya adalah guru sering berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, ataupun menyakiti serta menyindir peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru dalam fase posisi kontrol ini seringkali menimbulkan kesan tersendiri bagi siswa, sehingga siswa lebih merasa bersalah ataupun lebih tersudut. Dengan karakter yang diperbuat adalah sering berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada peserta didiknya, sehingga itu juga bagian dari salah satu menimbulkan trauma tersendiri bagi siswa. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Di sini, ketika posisi kontrol guru sebagai teman, guru seringkali dicirikan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, yang mana dapat dicontohkan misalnya, lakukan untuk Bapak Ibu guru. Ya sudah, nanti Bapak Ibu akan membantu membereskan. Dalam kaitan guru sebagai posisi kontrol teman, guru memposisikan siswanya sebagai rekan, sehingga tujuannya sebetulnya sih baik. Tapi ketika guru memposisikan siswa sebagai teman, tak jarang seringkali akan disalahgunakan oleh peserta didiknya gitu. Jadi dalam identifikasi ke-5 posisi kontrol, jika memposisikan siswa sebagai ataupun guru sebagai teman, itu juga kurang pas Bapak Ibu. Untuk yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau bisa dicirikan dengan menghitung ataupun mengukur. Ketika siswa berbuat kesalahan, Bapak Ibu gurunya akan
akan berusaha untuk lebih mengamati dulu dari jauh, menelaah apa yang telah diperbuat oleh siswa-siswinya, baru akan melakukan tindakan. Dan yang kelima, dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah salah satu posisi kontrol guru yang paling terbaik Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu guru lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif kepada peserta didiknya, lebih memberikan ketenangan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik ketika mendapatkan kesulitan ataupun permasalahan dapat diselesaikan dengan baik oleh guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Demikian Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, itu yang terbaik adalah posisi kontrol seorang manajer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya restitusi dan juga penerapan segitiga restitusi dengan penerapan contohnya langsung. Selamat menyaksikan ya Bapak Ibu. Saya jelaskan dengan gambar dalam penerapan segitiga restitusi. Apabila ada Bapak Ibu guru di kelas yang memiliki ataupun menemukan permasalahan pada salah satu peserta didiknya, dalam penerapan segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan Bapak Ibu guru adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, yang kedua memvalidasi dari kebutuhan ataupun tindakan yang salah dari siswa, yang ketiga adalah menanyakan ataupun menyatakan keyakinan dari siswa. Untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu guru dapat mulai menggali pemahaman dari siswa. Misalnya, anakku, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu, Bapak Ibu guru juga dulu juga pernah. Nah, itu adalah salah satu kalimat awal yang dapat Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya pada tahapan memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan siswa, Bapak Ibu guru dapat membantu menanyakan kembali alasan mengapa siswa melakukan kesalahan tadi di kelas. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ataupun Bapak Ibu guru tidak menyalahkan kamu karena kamu tentunya punya alasan yang kuat mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, untuk posisi yang ketiga yaitu menyatakan tentang keyakinan. Bapak Ibu guru dapat lebih memberikan ketenangan dengan menanamkan nilai-nilai yang disepakati bersama dengan peserta didik Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu sangat bangga terhadap sikap yang telah tadi kamu lakukan. Karena jika Bapak Ibu menjadi kamu, mungkin Bapak Ibu guru belum pasti bisa melakukan hal tersebut. Dan itu sangat membanggakan loh untuk Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, saya akan mulai memberikan contoh penerapan dari segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Nantinya saya akan membagi ke dalam dua bentuk contoh video singkat tentang penerapan restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Video pertama yang saya sajikan adalah penyelesaian dengan penerapan segitiga restitusi dari permasalahan siswa yang kedapatan menyontek tugas teman ketika pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini ada PR? Silakan dipersiapkan dulu buku-bukunya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada nggak yang nggak hadir? Gak masuk apa?
siapkan dulu tugas-tugasnya. Tugasnya halaman berapa? Halaman? 9. Ya, bisa disiapkan dulu ya. Untuk tugas-tugasnya nanti kita segera bahas ya. Ya, boleh silakan. Ayo, siapkan dulu ya. Tugas aku. Kita siapkan ya. Biarin lah, suka-suka aku. Tapi kan aku buat tugas PR aku. Kan aku juga mau dapat nilai gede kayak kamu. Kenapa? Ada apa? Yang tugas. Aku Bu nggak sengaja lupa nggak ngerjain. Terus? Aku udah bilang baik-baik aja ke dia. Benar. Aku bohong. Aku pergi kamar mandi tiba-tiba dia Bu. Mana bukunya ini? Iya, bukunya dipakai. Kamu nyalin? Ya itu buktinya mana tugasnya? Coba mana lihat. Ibu mau lihat tugasnya. Ini Bu. Berarti kamu baru mengerjakan? Iya. Kenapa? Saya nggak sengaja lupa Bu. Nggak sengaja lupa. Yaudah, kamu duduk dulu. Ini buku kamu. Disimak dulu. Nanti kamu lanjutkan dulu mengerjakan tugasnya. Dan nggak boleh nyontek punya teman. Harus dengan inisiatif sendiri ya. Nanti setelah pelajaran ini kalian berdua ikut ibu ya, ketemu ibu. Oke? Yang lain semuanya disimak untuk tugasnya halaman 9 kita bahas ya. Mulai nomor 1. Oke, nomor 1 bisa dijawab oleh siapa ya? Faisal mana Faisal? Faisal, silakan dijawab Faisal. Oke, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian tahu nggak hari ini kenapa ibu panggil kalian ke sini? Nggak tahu ya. Oke. Ibu cuma mau konfirmasi aja mengenai tadi kejadian di kelas mesin. Masih ingat ya. Oke. Tadi siapa yang teman kalian? Kedua teman kita siapa namanya? Fani sama Zahra. Fani sama Zahra. Itu tadi kenapa sih? Oh gitu. Jadi Faninya belum ngerjain PR, Zahranya ke kamar mandi malah pekerjaan Zahra dicontoh sama Fani. Sepengetahuan kalian memang Fani sering melakukan kayak gitu? Sering Bu. Oh sering? Oh gitu. Tahu nggak kira-kira kenapa alasannya? Oh gitu. Oh lupa aja, tapi lupanya tiap hari ya. Kalau menurut kalian tindakan yang kayak gitu tuh benar nggak sih? Jadi perlu dicontoh nggak? Oke. Jadi kalau menurut kalian sebagai temannya harusnya seperti apa yang dilakukan Fani? Untuk selalu menunjukkan PR ke bapak itu. Oke, terima kasih ya Tika dan juga Mawi. Mudah-mudahan nanti di kelas kita nggak ada hal yang kayak gitu lagi ya sama teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih. Hai Fani, kenapa nak? Kok lemes banget kayaknya? Kamu kenapa? Kayak lemes banget? Apa Bu? Oh nggak apa-apa. Oke, Fani, maaf ya saya panggil kamu ke sini. Kita ngobrol-ngobrolnya di sini aja boleh kan? Boleh Bu, Nggak boleh. apa-apa ya biar kita santai Ya, ya. Bu. Ya. Fani, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Kira-kira tahu nggak? Mau dikasih hadiah? Mau kasih hadiah apa coba? Hadiahnya apa? Buku ya. Oke, nanti pasti ibu kasih hadiah buku kalau memang Fani bisa mencapai target di pelajarannya ibu ya. Oke, Bu.
sekarang ibu mau sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Kita flashback lagi ke belakang tadi mengenai kejadian di kelas. Sebenarnya itu ada apa sih Fani? Anu Bu, jadi awalnya kan saya udah baik-baik ya Bu. Jadi Zahra, saya pinjam buku kamu dong. Kan aku lupa. Tapi Zahranya nggak mau Bu. Ngelunjak. Oh gitu, Zahranya ngunjak. Kamu pinjam bukunya untuk apa? Anu Bu, kan aku nggak yakin dapat nilai bagus ya Bu. Kan kebetulan Zahra pintar Bu. Aku tuh nilai baik. Aku mau ngoreksi aja. Oh gitu. Itu buku yang kamu pinjam itu buku apa? Buku tugas. Buku tugas. Kamu udah kerjaan tugas belum? Belum sih Bu sebenarnya. Oh, belum kan? Nah, kamu aja belum kerjaan tugas. Terus kamu mau melihat tugasnya Zahra mau gimana? Mau kamu apain? Pengen lihat tugasnya Zahra berarti. Enggak Bu. Nah, terus? Saya itu Kan katanya mau ngoreksi tugasnya Zahra, tapi kamu sendiri juga belum ngerjain. Jadi gimana dong kalau kayak gitu? aku tuh kan anu ya Bu sebenarnya mau ngerjain. Waktu itu kan aku malam sibuk Bu, sibuk banget. Sibuk ngapain, nak? Bukan? Anu Sibuk apa? Iya, Bu. Ayo, sibuk apa? Sibuk ngurusin adik Bu. Ngurusin adik. Tapi kan bukan berarti kamu nggak bisa ngerjain tugas, sayang. Jadi kalau tugas itu tetap yang namanya tugas harus dikerjakan. Betul nggak? Coba sekarang ibu tanya dulu ke kamu. Kamu di sekolah kira-kira tugasnya sebagai apa? Murid Sebagai murid, belajar ya. Selama ini kamu udah belajar belum? udah kok Bu. Udah sering belajar. Udah. Ibu. Terus kenapa nggak mau ngerjakan PR? Kenapa? Nah itu, jadi tetap namanya pelajar, tugasnya harus belajar. Kalau memang sudah ada tugas, kalau memang kamu sibuk di rumah, ya dicicil tugas-tugasnya gitu, supaya kamu nggak keteteran. Ya nak ya. Saya nggak menyalahkan kamu kok, gitu kan. Mungkin karena kamu sibuk di rumah, ada adik-adik yang harus dijaga, seperti yang kamu tadi ngomongkan ya. Karena sibuk ngerawat adik gitu. Ibu nggak menyalahkan kamu, nggak masalah gitu. Tapi lain kali kamu juga harus lebih mempersiapkan diri lagi, belajarnya, tugas-tugasnya dipersiapkan dengan baik. Nanti kalau pas di sekolah, jadi kamu nggak kebingungan ya. Kamu kan juga siswa yang aktif, berprestasi gitu. Jadi jangan sampai nanti gara-gara masalah ini prestasinya turun. Sayang kan nak ya. Bisa nak? Nah, kalau yang kamu lakuin tadi itu perbuatan baik atau enggak? Oh, enggak gitu. Jadi perbuatannya enggak baik ya. Berarti seharusnya kamu terhadap Fani ngapain? Terhadap Fani. Jadi kalau kayak gitu, sekarang kamu terhadap Zahra harusnya kayak gimana yang baik? Nanti langsung aja nih. Ya. Saya minta maaf. Berdua. Nah, kalau udah begitu, berarti seharusnya tindakan yang baik kamu terhadap Zahra gimana, Nak? Bukannya dengan baik, terus menghargai dia, Good. Terus? nyalin tugas dia, Good. Terus yang terakhir, setelah itu kamu harus ngapain? minta maaf. Minta maaf. Kamu bisa minta maaf ke dia? Nah, bisa. Nggak marah? Ya, ikhlas kalau mau minta maaf sama dia? Oke, berarti nanti kamu tuh sudah baik, sudah pintar, sudah cantik, ya kan? Bisa mengoreksi apa kesalahan kamu. Itu jarang dilakukan oleh anak-anak seusia kamu, makanya ibu sangat salut. Nah nanti kalau memang kamu mau minta maaf sama Fani, ibu ketemu. Oke, berarti setelah ini kamu kan tadi sudah ada keinginan untuk minta maaf sama Zahra. Nanti kalau misalnya kamu ingin minta maaf, saya pertemuan kembali dengan Zahra ya. Baik Bu. Mau? Mau. Bersedia ya? Iya. Oke, sekarang kami boleh kembali dulu ke kelasnya ya, ikuti pelajaran seperti biasa. Terima kasih anak cantik. Halo Zahra dan Fani. Oke, tahu kan kenapa ibu panggil ke sini nak? Kita pertemukan lagi. Oke. Jadi biar enak, memang ibu pengennya kita diskusikan ini di sini aja ya, kita biar santai, nggak tegang untuk kalian juga. Gitu.
Nah, terkait dengan masalah yang tadi, kalian tidak saling bermusuhan karena kan setiap hari ketemu di kelas ya, biar hubungannya juga kembali baik lagi, apalagi kalian kan satu bangku juga gitu. Nah, sekarang kita saling introspeksi diri, Zahra juga introspeksi diri, Fani juga introspeksi diri, kita saling maaf. Ya kan Fani? Tadi mau minta maaf, silakan kasih kesempatan kalau mau minta maaf. Aku maaf ya soal tadi, soalnya gak mendadak aja aku tiba-tiba marah begitu kamu. Sekarang saya sudah saya maaf ya, berarti permasalahan ini clear diselesaikan sampai di sini. Ibu juga mengucapkan terima kasih sama Fani, sama Zahra, karena betul-betul bisa menjadi siswa yang baik, bisa menyadari kesalahannya masing. Gitu ya Naya. Setelah ini kalian bisa kembali ke kelas. Oke, selamat melanjutkan pelajaran. Ya, silakan. Perkenalkan, nama aku Zahra dari kelas 7F. Aku muridnya Bu Tika. Aku mau berterima kasih sama Bu Tika karena sudah menyelesaikan masalah aku dan Fani yang tadi terjadi di kelas. Tadi di kelas aku sempat emosi sama Fani gara-gara dia kontak tugas aku. Aku mau berterima kasih sama Bu Tika gara-gara udah menyelesaikan masalah aku sama Fani. Terima kasih Bu Tika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, halo semua. Aku Fani dari kelas 7F. Aku murid Bu Pika, guru PKN. Hari ini aku mau menjelaskan tentang masalah tadi. Karena tadi ada masalah yang sedang aku alami. Sebenarnya aku bingung, aku harus gimana? Aku malu. Kan aku yang salah. Tapi ada Bu Pika ngebantuin aku, terus ngejelasin cara menghadapinnya. Makasih buat Bu Pika ya. Kalau kalian punya salah, nggak boleh diem aja. Minta maaf, nggak boleh egois loh ya. Berani minta maaf. Karena dengan minta maaf, semua masalah pasti selesai. Udah itu aja, dadah. Video yang kedua yaitu penyelesaian dengan penerapan segitiga restitusi dari permasalahan siswa yang kedapatan sering tertidur ketika pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tuh? Syafri. Keterangannya apa? Sakit. Oke. Hari ini Ibu akan membahas materi lanjutan ya dari minggu lalu tentang apa? Pancasila. Lahirnya Pancasila. Untuk materi pelajaran minggu lalu Pancasila. Pancasila adalah kenapa nak? Ada sejak kapan hari tidur? Dari sebelum pelajaran itu. Coba bangunin. Kamu Lilip? Coba bangunin. Lilip. Gak boleh gitu namanya lagi bicara sama ibu. Kamu kenapa tidur di bawah? Ngantuk lah Bu. Kamu ngantuk. Sejak kapan kamu balik di sini? Saya merasa kayak nyaman aja tidur di sekolah. Oh gitu, aman ya karena kenyamanan ya di sekolah. Oke. Berarti nanti setelah pelajarannya ini kamu ketemu sama ibu ya? Atau nanti ketemu lagi sama ibu?
Misi Bu. Ya, silakan masuk. Halo Haji, gimana perasaannya hari ini? Ya lumayan juga sih Bu. Udah lumayan enak. Ya. Haji kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ke sini nak? Udah tahu. Oh, nggak tahu. Ini tadi Haji sedang ngapain? Tadi habis dari kantor. Oh, habis kantin, dari kantin. Udah jajan? Paling nggak udah ini dong, udah makan ya, udah kenyang ya? Iya. Udah fokus ya? Iya. Oke. Oke, Haji, ibu mau tanya sesuatu. Boleh ya? Boleh. Oke, menurut Haji tuh, Haji tuh kan sebagai murid ya. Kalau sebagai murid itu tugasnya ngapain sih, Nak? Ya kayak daftar untuk ke situ tuh sebenarnya untuk mendapatkan pendidikan yang bagus dan lumayan nanti kita ambil sebagai pelajaran. Oh gitu, bagus sekali pendapatnya Haji. Berarti kalau lagi kegiatan pembelajaran di kelas itu kan pasti bermanfaat banget ya. Kalau di kelas itu biasanya ngapain aja sih, Nak? Belajar ya? Iya belajar. Oh, belajar. Kalau di kelas itu pasti kan suasana menyenangkan ya. Ada teman-teman, ada bapak ibu guru di kelas secara bergantian, ya nggak? Kira-kira tadi itu di kelas ada apa sih Haji? Tadi di kelas itu coba Nak, sekarang kamu ceritakan tadi itu di kelas ada kejadian apa sih? Ya biasanya tuh ribut, berisik banget, makanya saya tuh gak nyaman banget. Oh gitu. Memang kenapa? Memang di kelas suasananya seperti itu terus ya? Ya bu, kadang-kadang gitu, kadang-kadang enggak. Terus kira-kira yang terjadi sama Aji tadi kenapa Nak? Kok Aji kayaknya ngantuk banget atau kecapean atau gimana? Iya kecapean gara-gara semalam tuh saya main game tuh nyampe jam 2 banget. Sampai jam 5 malam? Iya. Oh gitu. Itu nggak dimarahin sama orang tua? Udah diingetin, cuma saya malas saja. Oh, kamu yang ini yang malas ya, jadi udah diingetin tapi kamu nggak mau perbaiki diri. Oke. Menurut kamu kalau main game terlalu larut malam itu bahaya nggak sih? Enggak perlu saya. Bagi kamu nggak bahaya? Iya. Oh gitu, kenapa? Ya sebenarnya ya kadang nggak ada apa-apa yang bawa bisa ya udah main kalau habis praktek sudah. Nah ternyata dari hasil main HP itu bahayanya banyak banget. Ternyata bahaya dari menggunakan HP terlalu lama itu bahaya banget dong. Nanti selain kamu